Bentar. Oke, sebelum saya mulai, kalau boleh tahu, mungkin saya tanya ke moderatornya aja. Ini sebagian besar apa namanya peserta dari acara kali ini ada di usia berapa, Mbak ya? Mungkin 30 ke atas rata-ratanya, Bapak. Oke. 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 Terima kasih tim Kreafil. Jadi sekedar informasi aja. Sebelumnya masuk ke perkenalan dulu ya. Jadi nama saya sebenarnya adalah Rizal Fahrudin. Background saya sebenarnya bukan dari IT atau teknik, tapi background saya sebenarnya adalah seorang nutrisionis ahli gizi. Kemudian saya lulus tahun 2012 dan saat ini saya bekerja sebagai digital agency dan sudah menangani beberapa brand. Nah, kali ini saya diminta oleh tim Kreafil untuk masuk ke dalam event kali ini untuk share pengalaman seputar digital marketing. Mungkin ngomongin tentang digital marketing, bahasa sederhananya adalah pemasaran melalui digital. Kalau sebelumnya teman-teman atau saya panggilnya teman-teman aja biar lebih akrab gitu, biar lebih enak kita ngobrolnya. Jadi digital marketing ini sebenarnya adalah model atau metode pemasaran melalui digital. Dan ini sebenarnya sudah masuk Indonesia atau penetrasinya sudah masuk Indonesia sejak tahun 2016. Cuma seperti halnya model disrupsi yang lainnya, digital ini pada tahun-tahun seperti itu, tahun 2014, 15, dan 16 itu baru masuk di kota-kota besar, terutama Jakarta, Surabaya, gitu, Medan, dan baru di pandemi ini, hampir seluruh kota itu masuk menggunakan digital, dan penetrasinya juga cukup luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang mungkin usianya di atas 45 tahun, mungkin dunia digital ini agak terkesan ribet gitu ya. Sebenarnya gampang-gampang aja sih. Ribet itu karena kita tidak mau untuk mempelajari lebih lanjut. Jadi kunci sukses itu sebenarnya ada 3. Ada pertama di skill, yang kedua adalah knowledge, kita harus update knowledge terus, dan yang ketiga adalah networking. Begitu kita berhenti di salah satunya, maka kesempatan untuk berhasil lebih cepat itu akan semakin tertunda. Oke, sekedar pengenalan lagi, saya membangun MyBed Digital Agency ini sejak tahun 2016, dan saat ini saya terdaftar juga sebagai fasilitator di Google Gapura Digital. Gapura Digital ini adalah eventnya Google, terus kemudian saya di sana udah kurang lebih 3 tahun. Saya biasa membawakan materi tentang SEO dan website building. Nah, jadi ngomongin digital marketing ini sebenarnya luas banget ya. Di digital marketing ini bentuknya itu banyak banget. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada social media ads, ada Google Ads, ada SEO Google atau melalui mesin pencarian tapi kita tidak berbayar. Nah, banyak sekali. Sebenarnya saya cukup bingung juga mau menerangkan dari mana ini model digital marketing. Tapi di waktu yang singkat ini mungkin saya akan share wawasan dulu mengenai digital marketing. Nah, mungkin teman-teman agak asing ya dengan wajah ini, tapi saya akan sedikit cerita aja. Dia adalah salah satu pemilik atau pemilik dari Amazon. Kalau ibu, bapak, dan teman-teman tahu apa itu Amazon, Amazon adalah sebuah marketplace yang besar di dunia. Seperti Tokopedia, seperti Shopee, seperti itu. Nah, ownernya ini sebelum kenal dengan dunia digital marketing atau masuk ke dunia digital, dia itu sempat menjabat sebagai koki di McDonald.
Hingga akhirnya pada usia 30 tahun, dia membuka bisnis sendiri namanya Amazon, dan 3 tahun kemudian Amazon booming. Amazon ini semacam marketplace seperti Shopee dan kawan-kawannya. Dan saat ini dia sebagai salah satu orang terkaya yang ada di dunia karena digital. Nah, ternyata orang yang sukses di digital itu bukan cuma dia aja, tapi banyak juga yang lainnya. Seperti William Tanuwijaya dari Tokopedia, ada juga Jack Ma, pemilik Alibaba, terus kemudian ada juga Nadiem Makarim, sekarang Menteri Pendidikan yang dulunya dia punya Gojek, atau Belva Devara yang sebelumnya dia punya Ruang Guru, atau ada juga pemilik dari Traveloka. Bisnis model yang seperti ini sangat mendistrupsi atau menghilangkan cara berbisnis yang model lama. Contoh aja, Gojek. Dulu kita kalau mau pesan makanan, harus ke warung dulu, beli bayar cash, terus kemudian dibawa pulang. Dan membutuhkan waktu yang lama, muter-muter, apalagi kalau perempuan kalau ditanya, mau makan apa? Terserah. Nah, bilang cari terserah itu bisa sampai 1 jam sendiri nih. Cari menu terserah itu. Tapi dengan adanya Gojek, dengan aplikasi GoFood-nya, itu kita dapat mempersingkat waktu. Contoh lain lagi adalah Ruang Guru. Ruang Guru ini sangat unik sekali juga model bisnisnya, di mana dia mendistrupsi tempat les-lesan, yang dulunya kalau kita pengen buka tempat les-lesan, itu kita harus punya tempat dulu yang bisa menampung sekian orang, harus bisa menampung sekian puluh orang atau sekian belas orang, baru kita bisa buka tempat les-lesan. Dengan adanya Ruang Guru ini, yang penting dia sudah terkoneksi dengan internet, dia bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Contoh lainnya lagi adalah Tokopedia. Dulu kalau kita mau jualan, itu harus sewa tempat dulu di pasar, bayarnya sekian ratus ribu sebulan atau sekian juta setahun gitu. Dengan adanya Tokopedia, kita bisa berjualan di Tokopedia gratis. Mungkin ada potongan fee ya untuk beberapa merchant. Dan tentunya ini sangat membantu UKM. Tidak perlu sewa tempat, tidak perlu stok barang mungkin, atau tidak perlu bingung narii orang untuk lihat barang kita seperti apa gitu. Jadi di Tokopedia ini semua orang datang sendiri, trafficnya udah jutaan juga, yang datang ke toko itu jutaan, kita bisa jual apa aja di Tokopedia. Ini adalah sekilas. Nah, kenapa digital? Di Indonesia sendiri, itu jumlah populasinya sekitar 270 juta orang. Dan 57%-nya itu dia berada di kota, tidak berada di desa. Nah, ternyata dari sekian juta orang itu, yang punya mobile atau handphone yang terkoneksi dengan HP, itu ada 340 juta orang. Artinya apa? Artinya setiap orang, dia bisa punya handphone lebih dari satu. Bisa jadi satu untuk jualan, satu untuk nomor pribadi. Atau bisa juga yang dia jalannya udah online shop, dan udah punya beberapa CS, bisa jadi dia sudah punya sampai 5 HP. 4 HP untuk jualan, 1 HP untuk pribadi. Dan ternyata dari 200 juta populasi ini, 270 juta populasi ini, 73% diantaranya itu sudah terkoneksi dengan internet. Artinya semakin besar sekali kalau teman-teman, semakin besar sekali peluangnya teman-teman untuk berjualan melalui internet. Nah, seberapa lama sih kita menghabiskan waktu di internet? Kalau di total sih hampir separuh kehidupan kita itu dihabiskan dengan internet. Jadi kurang lebih 9 jam atau lebih dari 8 jam, itu kehidupan kita itu banyak dihabiskan di layar HP atau di layar laptop. Jadi kalau lihat TV itu cuma 2 jam,
Kalau dengarkan radio itu cuma setengah jam. Kalkulasi yang paling besar di kehidupan kita saat ini adalah melihat layar HP dan melihat layar laptop. Itu yang paling besar. Jadi artinya apa? Semakin banyak orang yang terkoneksi dengan internet, semakin besar juga peluang teman-teman untuk berbisnis. Nah, ternyata dari sekian juta orang yang terkoneksi dengan internet, itu ngapain aja sih? Sebagian besar itu menggunakan sosial media. Bentuk sosial medianya seperti apa? Nah, ini saya share. Nah, ternyata overall, orang yang paling banyak download saat ini, data tahun 2020, yang paling besar yang pertama adalah TikTok, kemudian Facebook, Zoom Meeting. Zoom Meeting ini karena terdistraksi dengan adanya pandemi ya. Seandainya tidak ada pandemi, mungkin orang jarang banget mengenal Zoom. Tapi dengan adanya pandemi, kita semua akhirnya melek internet, dan mau nggak mau kita harus belajar seputar apa itu Zoom, apa itu Blue Jeans, apa itu Google Meet, dan bagaimana kita meeting melalui Zoom, dan bagaimana kita mendapatkan materi atau manfaat melalui Zoom atau melalui model internet yang lainnya. Jadi kalau dilihat dari data ini, yang paling besar penggunanya, yang pertama saat ini adalah TikTok, yang kedua Facebook, kemudian Zoom, Instagram, baru WhatsApp. Nah, kenapa seperti itu? Nanti akan saya share datanya. Nah, ternyata di dunia internet, orang tidak hanya sekedar chat atau mencari hiburan, tapi sebagian besar orang menggunakan internet. Itu yang pertama adalah untuk mendengarkan musik. Lumayan banyak ini untuk mendengarkan musik, dan yang terbesar, percaya atau tidak, itu adalah untuk belajar fashion dan beauty. Fashion ini bisa berarti baju, terus kemudian daleman mungkin, terus kemudian ada celana, sepatu, terus kemudian topi, dan lainnya. Kacamata juga itu juga termasuk. Dan market yang paling besar adalah, salah satunya selain fashion adalah beauty. Beauty ini termasuk, atau kosmetik ini termasuk bisnis yang mencatat pertumbuhan yang paling besar di masa pandemi ini. Jadi, sekian banyak bisnis yang terdampak oleh pandemi, fashion dan beauty ini adalah dua kategori bisnis yang tidak terdampak oleh pandemi. Saya kurang tahu kenapa, tapi di Indonesia ini, kebanyakan wanita itu kayaknya lebih mementingkan kosmetik ketimbang urusan yang lainnya gitu. Jadi lebih baik glowing daripada tidak makan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan cukup mencengangkan sih untuk data selama pandemi kemarin. Fashion yang paling besar mencatat pertumbuhannya adalah seputar tas dan baju tidur atau daster. Nah, terutama kaum wanita ini menjadi sangat menarik. Perputarannya hingga sekian miliar itu sehari. Itu sangat besar sekali. Nah, ini data tahun 2018, tapi data ini tidak bergeser jauh hingga sekarang. Jadi, pengguna internet yang paling besar di Indonesia hingga tahun 2020, itu yang paling besar itu ada di usia pra-remaja, remaja, dan pasca remaja. Untuk baby boomers atau istilahnya di atas 50 tahun atau di atas 45 tahun, itu jumlahnya memang kecil. Jadi bisa jadi di usia-usia pra-remaja itu mungkin terlalu banyak waktu luang, terus kemudian pasca remaja atau di usia saat menikah, setelah menikah, itu penggunaan internet sudah mulai menurun. Bisa jadi karena kesibukan kerja atau yang lainnya. Jadi tipikal pengguna internet masing-masing usia itu cukup berbeda. Bisa jadi kalau usia pra-remaja itu digunakan untuk mencari hiburan.
Nah, kalau untuk usia setelah menikah atau di atas 25 tahun, bisa jadi digunakan tidak 100% untuk hiburan, bisa untuk belanja, bisa untuk pekerjaan. Nah, saya kembali ke sini lagi, ke pengguna internet. Dan ternyata sebagian besar pengguna internet di Indonesia itu kurang lebih 60%-nya itu adalah wanita. Kenapa wanita? Eh, karena orang yang dominan untuk melakukan transaksi di internet itu lebih banyak wanita ketimbang laki-laki. Jadi laki-laki itu juga punya punya kebutuhan untuk akan internet, tapi tidak kebutuhan untuk belanja. Jadi kebutuhan belanja ini lebih besar wanita. Jadi sangat menyarankan kalau teman-teman masih bingung mau bisnis apa atau lagi cari produk apa nih yang bakal laku di pasaran gitu. Paling mudah adalah mencari atau mentargetkan mentargetkan produk yang biasa digunakan oleh kaum hawa atau wanita. Itu yang paling mudah. Bisa jadi daster, jilbab. Walaupun orang jualan jilbab, banyak banget orang yang jualan jilbab, tapi ini mesti laku. Banyak banget juga. Nah, saya juga mau share nih untuk pengguna internet di Indonesia itu sebenarnya kan banyak banget ya. Dan ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube, ada lainnya. Untuk YouTube sendiri, pengguna YouTube paling besar itu sebenarnya ada di usia kurang dari 18 tahun. Cuma ini nggak muncul di sini. Jadi konten anak-anak itu sangat besar sekali. Bahkan di luar negeri sempat ada endorse mainan untuk anak-anak ke YouTuber anak itu mampu meningkatkan penjualan hingga 50%. Ini saya cuma share data aja. Next. Nah, ini data pengguna Instagram di Indonesia. Kalau pengguna Instagram sendiri, angka ini sudah mulai bergeser. Nanti akan saya share sedikit, tapi saat ini pengguna Instagram yang paling besar ada di usia 20-35 tahun. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa langsung tanya aja di pertengahan sesi daripada nanti di belakang takutnya kelupaan ya. Karena di presentasi saya saat ini mungkin banyak banget istilah-istilah yang teman-teman bingung gitu. Nah, sebelum masuk ke dunia atau ke pemahaman mengenai digital marketing, kita perlu tahu dulu apa bedanya marketing, selling, dan branding. Mungkin sekilas sama ya, sama-sama jualan. Tapi masing-masing ketiga istilah ini itu memiliki peran yang berbeda. Kita mulai dari marketing. Marketing ini sebenarnya tujuannya adalah memperbesar market share atau memperluas jaringan pemasaran. Dulu, contohnya seperti ini. Dulu kalau McD mau memperluas jaringan pemasaran, itu dia harus buka cabang di mana-mana. Nah sekarang, kalau teman-teman misal punya jualan baju nih ya, untuk memperbesar market share atau memperluas jaringan pemasaran, teman-teman nggak perlu bingung, nggak perlu buka toko di banyak tempat atau di banyak kota, cukup menggunakan internet, bikin website yang bagus, terus kemudian dipasarkan melalui internet, bisa melalui e-commerce, bisa melalui apa namanya Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya, atau bisa juga melalui Google Ads atau Facebook Ads. Nah, ini adalah contoh strategi untuk membuka jaringan pemasaran. Saya play dulu videonya. Makanan ini makanan legendaris ya, jajanan legendaris dari harga yang murah sampai harga yang paling mahal. Di setiap kota, setiap daerah pasti ada makanan ini. Kita kembangin. Itu cuma ada di Surabaya Barat. Kalau kita suruh kirim ke Surabaya Timur, Surabaya Tengah, Surabaya Selatan, dengan bantuan GoFood, di Surabaya
sampai Sidoarjo Gresik pun orang bisa membeli produk kita. Jadi sarannya itu lebih luas. GoFood orang yang di Surabaya Selatan mau makan kita punya, berapa lama dia jalan di tempat kita beli gitu. Misalkan pakai aplikasi GoFood, dia tinggal tunggu di rumah, makanan nyampe. Biasa ya 40-50% omset kita sih kebantu lah sama adanya GoFood itu. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk memperbesar jaringan pemasaran melalui GoFood. Contohnya ini adalah salah satu contoh. Ada juga mungkin contoh-contoh yang lain, tapi tidak saya share di sini. Nanti bisa teman-teman cari sendiri. Nah, sekarang masuk ke selling. Apa itu selling? Jadi selling ini sebenarnya tujuannya itu secara langsung menaikkan omset. Contohnya seperti apa? Membuat diskon, membuat program bonus, bundling. Bundling itu misalnya beli baju gamis gratis peci gitu, atau beli sepatu gratis kaos kaki. Nah, itu adalah program bundling. Tujuannya adalah untuk menaikkan omset. Jadi selling ini tujuannya adalah untuk menaikkan omset secara langsung. Jadi langsung berdampak kepada perusahaan. Nah, sedangkan branding itu sendiri mengkomunikasikan value utama kepada pelanggan. Nah, saran saya sih, kalau penjualan teman-teman belum sampai 10 juta sehari, atau omsetnya belum sampai 10 juta sehari, ini teman-teman nggak perlu mikirin branding dulu. Yang penting selling. Karena ngomongin value ini agak ribet nantinya. Perlu riset, perlu ini gitu. Percuma kalau teman-teman ngomongin branding dulu, tapi tidak ada yang beli. Yang penting produknya proven dulu, ada yang beli, punya data konsumen, baru dibuat strategi brandingnya. Nah, di bisnis itu ada, kalau saya sih mengklasifikasikan ada beberapa tahapan. Ada tahapan selling, ada tahapan startup, terus kemudian ada tahapan grow up, ada tahapan market leader. Nah, di startup ini biasanya sih kalau di teman-teman bisnis itu klasifikasinya omsetnya di bawah 1,4 M kalau nggak salah per tahun. Jadi sebulan itu omsetnya di bawah 100 juta setahun. Kalau sebulan masih di bawah itu, fokusnya adalah di selling. Jualan aja dulu, terus kemudian perluas market share. Setelah itu, baru masuk ke tahap grow up. Maksudnya grow up gimana? Jadi sudah ada pelanggan loyal. Kita bikin promo atau tidak, selalu ada yang beli. Kita bikin program bundling atau tidak, itu selalu ada yang beli. Walaupun mungkin ada fluktuatif ya, karena pengaruh pasar dan lain-lain. Tapi setidaknya selalu ada omset yang masuk di setiap harinya gitu. Nah, itu kita sudah mulai mikirin marketingnya diperluas, terus kemudian brandingnya diperbarui gitu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah masuk ke tahap market leader. Market leader ini biasanya omsetnya di atas 5M setahun, atau di atas 10M per tahun. Kenapa kita sudah ngomongin branding? Karena kita sudah tidak masalah lagi dengan masalah penjualan. Jadi penjualan ini sudah ada timnya sendiri, terus kemudian sudah ada yang mikiri marketingnya sendiri. Nah, kita berada di tahap market leader, berada di tahap ngomongin branding nih saatnya gitu. Karena ngomongin branding ini juga investasi budgetnya itu juga lumayan. Nanti saya akan share. Nah, kenapa kita harus beralih ke online ketimbang offline? Dua gambar ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Kalau di warung Padang kalau di warteg ada namanya layar sentuh. Kalau online juga layar sentuh. Bedanya kalau di warteg nyentuhnya melalui etalase,
Kalau di online kita nyentuhnya melalui HP kita sendiri-sendiri dan nunggunya di rumah. Nah, apa sih tujuannya Go Digital ini? Yang pertama adalah menemukan pelanggan baru, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas kerja. Nggak cuma efektivitas kerja aja, tapi juga budget bisa ditekan semaksimal mungkin. Ketiga adalah mengembangkan peluang bisnis. Di mana di internet ini, atau di dunia digital ini, kita bisa riset kompetitor secara mudah. Misal kalau kita punya kompetitor, terus kemudian kompetitornya dia sudah punya website, kita bisa cek traffic mereka sehari itu berapa. Kita bisa kalkulasi kira-kira omsetnya berapa sih itu. Dan kita juga bisa melihat strategi apa yang sedang mereka lakukan. Bukan berarti untuk copy paste strategi yang sedang mereka lakukan ya, tapi kita bisa melihat celah atau peluang yang tidak kompetitor ambil. Itu. Terus kemudian apa sih manfaat Go Online? Manfaat Go Online adalah akses ke pelanggan baru di Indonesia dan luar negeri. Yang ketiga tentunya peningkatan pendapatan dan penjualan. Kenapa ada peningkatan penjualan dan pendapatan? Karena marketnya tidak hanya itu-itu saja, tapi kita bisa menjangkau di seluruh Indonesia. Dan juga kita bisa menekan cost lebih kecil. Terus kemudian transaksi lebih mudah dengan pelanggan maupun dengan pemasok. Jadi dengan online ini transaksi itu menjadi lebih mudah. Dan periklanannya juga menjadi lebih murah. Kenapa ada periklanan yang lebih murah? Poinnya adalah, contoh sederhananya adalah seperti ini. Kalau kita mau masang iklan billboard, sewa sebulan 50 juta. Dan kita nggak bisa ngukur berapa banyak orang yang lihat billboard itu. Cuma sekedar lewat aja atau benar-benar tahu. Kalau di online, kita bisa beriklan dengan budget seminimal mungkin. Misal 3 juta sebulan gitu. Terus kemudian kita juga bisa prediksi atau kita juga bisa punya ukuran yang pasti berapa banyak orang yang lihat iklan kita, berapa banyak transaksi yang sudah timbul melalui iklan kita. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari Go Online. Nah, Market Finder ini adalah salah satu contoh teman-teman untuk bisa go internasional, untuk bisa menemukan peluang baru di luar negeri. Ini adalah fitur baru dari Google. Saya share sedikit ya. Jadi ketika kita masuk ke website ini, g.co/marketfinder, kita akan masuk ke dalam halaman seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan website kita. Oh ya, syaratnya untuk bisa akses Market Finder ini, pertama teman-teman harus punya akun Gmail, dan yang kedua teman-teman harus punya website. Kalau teman-teman tidak punya website, otomatis tidak bisa memunculkan data di Facebook. Di Google. Nah, saya lanjutkan lagi. Setelah kita masuk ke Market Finder, teman-teman bisa masukkan halaman website yang teman-teman miliki. Setelah masuk, tinggal klik continue, nanti akan mengarah ke rekomendasi atau peluang negara mana aja yang dia punya market sesuai dengan bisnis teman-teman. Jadi contohnya adalah website saya. Saya punya website bergerak di bidang digital agency dan desain. Maka saya coba masukkan ke Market Finder ini. Terus kemudian muncul negara mana aja yang kemungkinan punya interest yang sama atau punya minat yang sama terhadap agensi dan desain grafis. Maka muncullah beberapa negara. Ini saya screenshot 5 besar yang dia punya potensi market dan search paling besar. Yang terbesar ada di Amerika misal. Terus kemudian ada di Prancis, ada 47
7 juta orang per bulannya mencari seputar desain grafis. Terus kemudian ada juga India. India ini paling besar. Ada 65 juta pencarian per minggu, per bulan. Seputar desain grafis dan digital agency. Nah, gini. Kurang lebih seperti ini. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Mungkin pihak panitia mungkin bisa buka pertanyaan dulu sebelum masuk ke tahap yang selanjutnya. Baik, untuk Pak Rizal. Nah, apakah dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada yang ingin ditanyakan? Bisa raise hand. Wah, ini sepertinya Iko Ratu Eceng ini. Iya. Udah bisa ya? Halo? Halo? Iya, Yap. bisa Ibu. Silakan. Oke. Luar biasa sekali Pak Rizal mengenai cara bagaimana mencari pasar kita di luar. Kebetulan produk saya adalah eceng gondok, kerajinan eceng gondok yang memang pernah kita kirim ke kemarin 30 April itu kita kirim ke Jepang. Memang masih dalam kuantiti belum kontaineran, masih kurang lebih 80 kilo dengan isi kurang lebih 66 pieces produk. Terus kita kirim juga ke Los Angeles sama belum dalam jumlah kontaineran tapi masih dalam jumlah piece. Yang saya tanyakan ini market Kinder ya Pak ya, atau gimana tadi cara mencarinya? Yeah. Market Kinder. Oke. Nah, saya tunggu bentar, saya screenshot. Nah, apakah ini sama dengan Intrasen Pak? Gimana Pak? Apakah ini sama dengan Intrasen? Kemarin saya diajarin dari Kemendag, PPI ya, Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia itu ada yang menggunakan www Intrasen. Nah, itu sama, dia nanti akan terlihat pasar mana yang memang potensial untuk produk kita. Ya, saya jawab dulu ya. Oke, baik. Sebenarnya itu hampir sama. Ini adalah punya Google gitu. Dan ini kalau di Market Finder ini Google punya rekomendasi untuk beriklan di sini, terus kemudian budget iklannya berapa gitu. Dia punya rekomendasi itu. Kalau yang Ibu sebutkan tadi, itu adalah potensi marketnya, terus kemudian kita bisa mencari di situ dan menghubungi siapa yang bisa dihubungi. Kalau di sini, kalau di Google, marketnya terbuka. Kita bersaing secara via website saingnya, gitu. Bersaingnya via website. Iya, bersaingnya. Dan di sini di Market Kinder ini kita bisa nggak, maksudnya lebih oke lah, misalnya pasar kita nih memang ada di Jepang atau pasar kita ada di Amerika, tapi mereka bisa nggak lebih mengerucut lagi, misalnya perusahaan-perusahaan mana aja yang memang memerlukan produk kita misalnya, jadi kita lebih tertuju, misalnya lebih spesifik lagi misalnya. Oh nggak bisa. Kalau di Market Finder nggak bisa seperti itu. Kalau di aplikasi yang Ibu sebutkan tadi, kemungkinan masih bisa. Oh, seperti itu. Aplikasi yang tadi, Intrasen tadi ya? Iya. Dan bagaimana kalau seandainya kita untuk perang website berarti? Ya, halo, gimana Bu? Mohon maaf, putus-putus. Kalau memang kita di Market Kinder ini kita lebih caranya adalah melalui website, itu seperti apa? Kita bisa perang website misalnya dengan negara-negara pesaing, misalnya nih kayak gini, misalnya produknya Bapak nih potensialnya ada di Amerika misalnya. Nah itu perangnya seperti apa? Maksudnya dalam arti perang iklan gitu, perang digitalnya tuh seperti apa gitu, biar produk kita tuh lebih langsung diklik sama mereka gitu, tanpa lebih dilihat lah gitu. Ya, jadi poin utamanya adalah gimana caranya supaya website kita berada di halaman 1 Google. Karena ini adalah ngomongin tentang Google ya. Jadi gimana caranya website kita supaya berada di nomor 1 Google. Ada 2 cara sebenarnya, SEO sama SEM. SEO itu Search Engine Optimizing, atau Search Engine orang bayar. Gitu. Intinya gimana caranya website kita berada nomor 1, tapi kita tidak berbayar melalui Google. Itu yang pertama. Atau yang kedua adalah melalui Ads, Google Ads. Jadi kita berbayar melalui Google,
Gimana caranya supaya website kita berada di nomor 1? Kenapa nomor 1 ini penting? Karena kalau di nomor 1 itu ada kemungkinan besar bertransaksi atau kemungkinan besar orang menemukan lebih mudah. Oh gitu. Poinnya seperti itu. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Bisa Nah, sedikit saja. gini, karena memang apa ya, saya saat ini saya sedang di coaching oleh Kementerian Perdagangan, oleh PPI untuk bisa ekspor tahun ini secara kontaineran, untuk bisa ekspor yang memang terdata oleh Bea Cukai Kepabeanan. Jadi memang saya perlu yang namanya alat promosi. Ya, alat promosi itu ya salah satunya ya website yang memang harus kita share gitu, yang harus memang website tersebut harus kita bisa share ke negara-negara tujuan yang potensial untuk produk kita. Nah, di sini mana nih gitu untuk produk saya yang kiranya bagus untuk saya menampilkan alat promosi saya gitu. Yang pertama tentunya website, Bu. Ibu harus punya website, dan website itu harus punya bahasa sesuai dengan negara tertarget. Kalau misal negara tertargetnya adalah Jepang, kalau bisa website Ibu juga punya dual bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Itu yang paling utama. Karena bahasa itu menjembatani negosiasi kita. Tanpa adanya bahasa yang pokoknya intinya tidak ada bahasa yang klop, itu akan menghalangi negosiasi kita. Dan kalau udah punya website, lebih enaknya di mana? Dimasukin ke Google Ads kah? Atau lebih ke Google biasa? Atau bagaimana? Kalau pengen cepat, maksudnya ke Google Ads. Karena kalau Google SEO atau search engine yang optimizer, yang kita tidak berbayar ke Google, gratisan. Iya, itu butuh waktu. Setidaknya 3-6 bulan baru kita kelihatan website kita naik. Oh, dan boleh tahu biayanya untuk kita bisa masuk Google Ads itu maksudnya apakah dia sama seperti Instagram? Misalnya kita mau promosi, misalnya wilayah-wilayah mana, target-targetnya kan kalau kayak Instagram itu kan terdeteksi. Misalnya kita mau masarin produk kita di usia berapa, di wilayah mana, dan nanti budgetnya sekian-sekian, per harinya sekian, itu apakah sama dengan itu? Sama, Bu. At least sama. Kita bisa mentargetkan lokasi, kita bisa mentargetkan usia, mungkin sedikit berbeda secara teknis. Karena bedanya kalau sosial media, targetnya adalah interest. Interest itu artinya orang-orang yang dia menyukai sesuatu, itu yang kita targetkan. Sedangkan kalau Google, itu targetnya adalah keyword. Artinya apa yang orang pengen cari, itu yang kita targetkan. Dan lebih efektif mana ketika kita mengiklankan website kita di Google Ads, ataukah lebih ke Amazon kah, atau lebih ke Alibaba kah? Secara sejauh ini yang saya amati, secara konversi lebih bagus ke Google. Walaupun misal pencariannya sedikit ya, misal 1.000 sebulan gitu, tapi konversi bisa lebih tinggi ketimbang yang lainnya. Oke. Pak Rizal, mungkin nanti di chat bisa disebutkan nomor handphonenya biar kita bisa komunikasi di hari berikutnya. Iya. Baik. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada lagi untuk peserta yang lain? Iya, Bapak. Mungkin ini ada Pak Gede yang sudah dari tadi raise hand. Boleh, silakan Pak Gede. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Saya kebetulan sekarang lagi membuat branding nih desa untuk produk yang dibuat oleh teman-teman di agrowisata. Kalau kita di pengemasan belum, tapi untuk membuat promosi agrowisata, kami betul-betul sudah bergerak semaksimal mungkin. Mungkin di Google Business, kita bergerak untuk Google Business, untuk TikTok, dan yang paling banyak itu karena mereka datang ke kebun dan ke selfie di tempat kita. Berarti secara otomatis tempat kita sudah diperkenalkan ke mereka. Tapi hambatan-hambatan kita terlalu banyak karena lokasi-lokasi di sini memang karena di pedesaan, kami sangat susah untuk internetnya, jaringan internet. Memang di sini sangat susah. Makanya tadi pada waktu mengikuti acara pun putus-putus, apalagi musim kabut kita susah banget gitu loh. Ada nggak yang bisa dilakukan untuk yang lebih maksimal
untuk sesuatu yang bisa membuat kami wilayah ini menjadi sebuah kawasan yang bisa diketahui oleh orang-orang yang lebih luas. Iya, Bu. Halo. Selama ini Iya. kami selalu melakukan hal-hal yang sama, dan dengan di TikTok, dengan di YouTube, di semuanya kita akan bergerak. Cuman sangat-sangat lambat. Gimana sih solusinya untuk membuat ini marketingnya lebih cepat gitu? Ya, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Baik Pak Gede, saya ngobrol ini bukan seperti saya ngobrol dengan brand, karena kalau ngobrol dengan brand kita tinggal ngeluarin budget sekian, terus kemudian sebar KOL sebanyak mungkin. Nah, yang paling besar, yang paling sangat mungkin dilakukan adalah kolaborasi. Di masing-masing wilayah, di masing-masing kota, selalu ada yang namanya influencer atau KOL. KOL ini tidak selalu orang-orang yang punya followernya jutaan atau ratusan ribu, cukup ribuan aja, nggak masalah sebenarnya. Jadi biasanya sih setiap kota itu selalu ada yang namanya influencer. Yang paling mudah adalah undang mereka untuk datang, kasih makan, itu udah selesai Pak. Pasti ya. Ya. Itu mereka akan bikinkan satu acara gitu, musik atau apa gitu, nanti mereka dengan sendirinya akan foto-foto, terus kemudian upload. Nah, dari situ nanti bisa istilahnya apa namanya, ketok tular gitu. Yang penting fotonya bagus, yang penting videonya bagus, itu udah bisa dilihat sama banyak orang. Poin pentingnya itu. Dan poin pentingnya adalah ini harus rutin dilakukan. Karena yang namanya digital, kita tidak tahu momentumnya itu datang pas kapan. Tapi kita bisa bikin serutin mungkin itu dilakukan. Nanti dilakukan sebulan, terus kemudian dievaluasi apa yang growth, apa yang turun gitu. Yang bagus itu yang bisa dilakukan, itu yang bisa dilanjutkan gitu. Jadi misal kita bikin crowd, undang dinas untuk masuk ke situ. Mereka foto-foto, selfie, berdampak apa enggak terhadap pertumbuhan aset digital dan pertumbuhan desa wisata itu. Terus kemudian undang lagi influencer atau yang lainnya untuk masuk ke situ juga. Terus kemudian bisa dibandingkan yang berdampak yang mana. Nah, itu bisa dilakukan secara bertahap atau berulang gitu. Yang paling gampang seperti itu. Karena kalau kita ngomongin UKM itu unik karena dia harus bertumbuh dengan segala keterbatasannya gitu. Itu sekilas sih dari saya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin banyak hal yang bisa diambil nanti. Oke. Ya. Mau dilanjut atau lanjut pertanyaan yang lainnya dulu, Mbak Moderator? Mungkin dilanjut pertanyaannya dulu ya Bapak. Oke. Ini udah ada Bu Dayurus Marini nih yang ingin bertanya. Ibu Dayu? Ada. Mungkin Bu Dayu lagi gangguan nih. Kita lanjut aja ke Ibu Anindita. Iya, terima kasih sebelumnya Pak atas kesempatan diberikan. Mohon maaf saya nggak bisa keluar video karena pas sedang nggak pakai hijab, terus juga takut sinyalnya terganggu. Pak, saya mau kedengaran nggak Pak? Ya, kedengaran. Pak, saya mau nanya gini, saat ini kan walaupun penjualan kami nasional sedang-sedang gitu, tapi kita kepingin produk kami paling nggak bisa lah gitu keluar. Nah, terus kami tuh sedang ngejar Australia, tapi ternyata untuk ekspor ke Australia itu kan barrier-nya juga besar ya Pak ya kalau untuk sertifikasi. Yeah. Terus dan lagi pula kalau mereka mau, kebutuhan produk saya itu adalah madu alam murni kualitas ekspor sama kopi bubuk murni, itu flagship kita. Kalau ke sana kan mereka maunya bulky ya Pak ya, jadi nggak ada ini. Nggak ada brand. Padahal kita juga harapannya produk Indonesia ada brand. Terus kita kepikiran untuk
jualannya secara online gitu. Kita sudah taruh di eBay lewat reseller kita yang ke sana, tapi emang belum nendang, Pak. Terus saya kepikiran mau nanya ke Bapak, caranya kalau behavior-nya masyarakat di Australia itu seperti apa ya? Maksudnya gini, yang saya target kebetulan usianya berarti usia matang ya Pak ya. Jadi mungkin 25, 30 sampai 40-an ke atas gitu. Itu mereka kalau main sosial media bagusnya saya di mana? Saya jual lewat sosial media atau lewat apa gitu online-nya Pak. Untuk bisa nge-grab sales yang lewat online. Oke, yang pertama ini adalah bukan pertanyaan sederhana karena kita perlu riset dulu satu persatu atau gampangnya kita bisa riset melalui Google. Tapi ini tidak bisa saya jawab secara instan di sini. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah mengembangkan brand itu memang perlu. Tapi menurut saya sih yang terpenting produk ini dijual dulu. Jadi orang itu bisa kenal dulu, baru kemudian kita masukkan mereknya gitu. Kalau saya sih mikirnya seperti itu, Bu. Jadi kalau memang ada peluang untuk masuk di sana white label, ya silakan masuk aja dulu white label. Yang penting cash flow lancar dulu. Terus kemudian setelah itu adalah tahapan di mana pengujian produk kita itu benar-benar sudah teruji gitu. Daripada Ibu membuang masih gimana ya? Daripada Ibu mencoba masuk ke market yang sebelumnya kita belum pernah masuk dengan brand kita, tapi ternyata market tidak menerimanya, itu akan rugi di Ibu. Jadi itu akan rugi di secara budget dan timing di Ibu. Tapi kalau menggunakan perantara orang lain, ternyata produk kita ini macet, berarti kan yang rugi bukan kita. Misal gitu. Kalau ternyata produk ini sukses di sana, nah kita tinggal tarik aja datanya dari rekanan kita yang ada di sana. Terus kemudian kita bisa masuk melalui label kita sendiri. Seperti itu. Jadi begini Pak, maaf Pak, boleh saya potong Pak? Iya. Maksud saya gini, kita nggak mungkin jual bulky ya Pak ya, karena kalau bulky orang pasaran juga pada ngerti bahwa yang namanya kalau jual kopi mereka maunya green bean, sementara kita kepinginnya kan naik tingkat paling enggak jadi roasted bean atau enggak kopi bubuk murni gitu. Dan sementara hal ini sudah dilakukan oleh kompetitor kita bangsa Thailand sama Filipina. Mereka bisa masuk dengan jalur seperti itu gitu Pak. Yang hanya kita nggak ngerti adalah gimana cara produsen bahkan UKM-nya Thailand dan Filipina itu sampai akhirnya mereka bisa jualan online, dikenal di sana, akhirnya sampai diterima sama toko Asia di sana lah paling enggak gitu untuk jualan produk mereka yang benar-benar udah jadi. Jadi kalau maksud saya mungkin yang salah pengertian ada tadi kalau kita jualan bulky mau nggak mau green bean terus gitu Pak. Padahal kita maksudnya roasted bean sama yang bubuk gitu. Jadi makanya saya mohon bantuan Bapak kalau penjualan retail ke Australia itu channelnya lewat mana dan bagaimana gitu loh untuk segmen usia 30-an ke atas. Ya, saya ulangi lagi, ini bukan pertanyaan yang mudah. Yang pertama adalah, yang paling mudah adalah kita harus tahu kompetitor kita dulu. Setelah kita tahu kompetitor kita, terus kemudian kita bisa kepoin gimana cara marketingnya dia. Kalau ternyata sudah nemu, bisa kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu yang paling mudah. Secara teori seperti itu, Bu. Tapi secara teknisnya, banyak hal-hal nanti yang bakal Ibu perlu siapkan mungkin untuk mengcopy atau membuat ATM strategi dari kompetitor gitu. Iya. Ada tanggapan lagi atau mungkin dilanjut ke materi selanjutnya? Iya Pak, makasih. Saya Pak. Iya. Ya, saya ya Pak ya. Tadi agak terganggu sedikit ininya sinyalnya. Oh iya Bu. Iya. Pak, kami memang ini kan bergerak di bidang herbal. Nah, ada masalah yang sangat berat yang kami alami, walaupun umpamanya izin edar sudah ada, tetapi
kadang-kadang kita bermasalah di biaya untuk pengambilan satu sampel, ya itu ada labnya dan sebagainya. Nah kami kan UMKM nih, kemudian Bapak tadi marilah kita memanfaatkan go online, akses bisa ke pelanggan yang lebih baru di Indonesia maupun di luar negeri kan gitu ya Pak ya. Nah bagi kami yang sudah berumur begini kan agak gaptek nih, apa tidak selayaknya Bapak sekarang selaku partner kami ya, partner kami di BRI untuk memberikan akses untuk bisa membawakan kami, menghantarkan kami UMKM ini, terutama yang gaptek-gaptek ini, Pak, ke mungkin luar negeri juga membutuhkan produk-produk kami, gitu loh, Pak. Nah, kemudian ada hal yang saya juga kepingin tahu. Tadi kan Bapak berbicara tentang startup, kemudian grown up ya. Kalau grown up, sellingnya 30%, marketingnya 50%, kemudian brandingnya 20%. Nah, apa beda antara startup dengan grow up? Nah, itu saya masih bingung, Pak. Beda antara startup dengan grown up ini. Terima kasih, Pak. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sama-sama. Jadi, menanggapi poin pertama, Bu Dayu, itu nanti sebagai bahan diskusi Pak Denny ya, Pak Denny, sebagai PIC dari acara ini. Iya, siap. Nah, nanti itu ditindaklanjuti oleh Pak Denny, nanti kelanjutannya seperti apa. Nah, untuk yang tadi, saya kembali ke slide-nya dia, startup. Ada startup dan grow up. Di mana startup ini, dia masih bingung masalah penjualan. Bahasa kasarnya itu dia masih fokus masalah penjualan. Bahasa gampangnya adalah omsetnya masih di bawah 10 juta per hari. Dia masih jualan sendiri, terus kemudian tim juga, kalau misalnya ada tim mungkin 1-2 orang, masih bagian kasar gitu. Di bagian grow up ini sudah naik level. Yang owner sudah tidak lagi ngurusi penjualan secara maksudnya tetap menangani penjualan tapi tidak selalu terjun di situ. At least mungkin cuma controlling aja seminggu sekali atau 2 hari atau 3 hari sekali. Artinya sudah ada tim penjualan, sudah ada marketing channel-nya, sudah ada tim yang terbentuk 5 orang gitu. Sudah ada bagian-bagiannya. Ada bagian keuangan sendiri, ada bagian marketing sendiri, ada bagian packing sendiri atau operasional sendiri. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi perbedaan kasarnya seperti itu. Paling gampang adalah kalau startup di bawah berapa 1,2 atau di bawah 10 juta per hari. Kalau grow up ini sudah di atas 10 juta per hari. Gitu paling gampangnya. Iya. Nah, kita lanjut. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Mohon maaf Bapak, ada satu lagi dari Bapak Efrizal terakhir ya Pak. Iya, oke. Mungkin Bapak Efrizal bisa open mic. Siap, ya. Terima kasih Pak, gitu ya. Iya, sama-sama. Jadi saya kan adalah petani nanas, gitu Pak. Ya. Itu kita punya 60 orang anggota dan kapasitas produksi kita itu setahun 1.500 ton. Nah, yang saya tanyakan adalah kita juga di samping budidaya nanas ini kita kalau market alhamdulillah kita udah punya Pak ya. Kita masuk beberapa supermarket di Jakarta, Surabaya dan Batam. Nah, sekarang kita lagi mencoba itu menerapkan ada namanya strategi apa gitu Pak ya. Karena kita punya online, kita mau lanjut ke tentang edukasi. Ya, artinya bangsa apa Pak ya, apa buat jadi kita tuh pinginnya kita mau jual nih gitu Pak ya, mau jual ke masyarakat, artinya bagaimana cara budidaya nanas itu, bagaimana cara produk nanas itu digoreng. Jadi kami ingin mensinergikan nanti kalau tamu itu datang, ia bisa petik nanas sendiri langsung ke pengolahan. Nah itu jadi pertanyaan saya adalah Pak, strategi apa yang harus kami lakukan untuk mensinergikan untuk edukasi budidaya nanas ini dengan produk olahannya atau langkah-langkahnya seperti apa gitu Pak. Hanya itu Pak. Terima kasih Pak. Gitu. Saya punya saran untuk mengenai budidaya ini. Jadi saran yang pertama adalah
perlu untuk buat website dulu yang pertama. Yang kedua adalah karena sekarang yang hype lagi TikTok. Jadi saran saya adalah kolaborasi dengan anak muda atau anak-anak muda sekitar, bisa remaja, apa namanya? Apa kalau remaja di desa itu apa namanya? Ya semacam itulah. Pokoknya remaja di desa, terus kemudian Karang Taruna. ya Karang Taruna. bisa kerja sama Karang Taruna atau atau orang-orang muda, pekerja-pekerja muda yang dia sudah mulai teknologi untuk buat akun TikTok. Jadi dia untuk TikTok setiap hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengenalkan produk atau olahan tentang nanas ini atau tempat nanas ini. Jadi kalau yang pertama adalah bangun awareness dulu. Awareness itu tujuannya supaya orang-orang tahu dulu kalau ini produknya ini dan manfaatnya ini. Setelah orang ada interest, baru dimasukkan ke website. Dia pengen tahu lebih lanjut, masuk ke website. Terus kemudian dia pengen berkunjung, masuk ke WhatsApp gitu, seperti itu. Tapi strategi marketing itu harus disusun. Saran saya sih menyusunnya mulai dari TikTok. Kenapa TikTok? Karena TikTok adalah aplikasi yang happening sekarang ini. Itu Pak saran saya. Paling gampang ketimbang saya menyajikan teori yang aneh-aneh gitu ya. Oke. Siap, terima kasih Pak. Kita berlanjut. Nah, saat ini itu digital sekarang itu eranya adalah zero moment of truth. Apa itu zero moment of truth? Zero moment of truth ini adalah di mana orang sebelum membeli itu melihat review dari orang lain dulu. Jadi misal nih, ketika saya mau beli meja di Shopee misal, sebelum saya check out atau saya membayarnya, saya biasanya akan cek dulu reviewnya seperti apa, terus kemudian ratingnya seperti apa, apakah penjualnya ini amanah atau tidak, barangnya bagus atau tidak gitu. Itu saya cek dulu di kolom komentar, terus kemudian ratingnya juga saya cek. Setelah saya yakin dengan toko itu dan produknya, baru saya membeli. Nah, momen membeli ini adalah first moment of truth. Jadi, gimana momen di mana orang itu pertama kali membeli. Nah, kalau udah jatuh hati ini dengan first moment of truth, dia akan ada yang namanya repeat order, atau dia akan membeli berulang gitu. Jadi belinya nggak cuma satu kali, tapi nanti kalau dia, misal kalau saya butuh meja lagi, saya akan carinya ke toko itu. Walaupun tidak setiap hari saya beli meja, tapi setidaknya mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali, atau kalau ada teman tanya, saya akan rekomendasinya ke sana. Jadi jangan sampai momen ini terlewat. Makanya kenapa online shop itu sekarang banyak yang menampilkan review atau istilahnya gitu review orang lain ya, atau testimoni dari orang lain. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan first moment of truth atau momen pertama kali orang belanja. Gitu. Nah, sekarang masuk ke materi digitalnya nih. Di era digital saat ini, sekarang itu sudah yang namanya omni-channel marketing. Jadi kalau di tahun 2005 ke bawah, itu ada namanya single channel. Artinya orang akan datang langsung ke toko, memilih, terus kemudian membeli. Nah, kalau eranya tahun 2010-2014, orang datang ke toko, terus kemudian bisa juga mencari di internet. Artinya ada pembanding lain selain di toko. Nah, era yang sekarang ini, itu eranya adalah orang cari dulu, terus kemudian dia lihat dulu reviewnya di internet, baru kalau ada offline, dia akan datang ke offline, kalau tidak ada, dia akan bertransaksi langsung melalui online. Jadi, saat ini, toko offline itu tidak benar-benar dibutuhkan.
masih dibutuhkan tapi tidak 100%. Artinya itu adalah opsi terakhir untuk offline. Gitu. Contoh simpel aja, tahun 2019 sebelum pandemi, saya dan tim masih ada kantor. Jadi kita ada tempat gitu untuk kumpul sama tim, kurang lebih tim kita ada 5 orang. Dan sejak pandemi, sebelum pandemi, kantor kita tutup, kita coba untuk work from home. Dilalah, ternyata tiba-tiba itu ada pandemi. Dan itu ternyata membuat kerja kita semakin efektif, yang pertama. Yang kedua adalah budget bulanan atau tahunan untuk kita kantor itu bisa ditekan semaksimal mungkin. Jadi penghematan yang luar biasa untuk dengan adanya online ini. Itu contoh dari saya. Nah, apa sih multi channel marketing ini? Artinya orang bisa lihat produk kita atau kita itu dari manapun. Bisa dari katalog, bisa dari website, bisa dari search, bisa dari email, bisa dari TV, radio, atau sosial media. Semakin banyak marketing channel kita, semakin orang mudah untuk aware sama brand kita atau produk kita. Semakin orang mudah untuk tahu produk kita. Nah, di digital ini ada 4 platform yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah TikTok. Sebenarnya ada 5 ya, tapi yang satu adalah WhatsApp. Karena WhatsApp ini adalah chatting, artinya dia lebih ke pribadi. Itu maka saya tidak masukkan ke sini. At least ada 5 platform sosial media dan search engine. Ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, dan ada Google. Nah, masing-masing platform ini punya perbedaan pengguna, dan punya perbedaan behavior atau kebiasaan. Contohnya adalah Facebook. Facebook ini marketnya lebih banyak usianya di atas 30 tahun. Jadi kalau teman-teman mau jualannya ada di Facebook, itu cari produk yang dia banyak digunakan oleh orang-orang yang di atas 30 tahun. Jual mobil, jual perabot rumah tangga, kontrakan. Nah, itu lebih banyak carinya di Facebook ketimbang platform yang lainnya. Dan market Facebook ini kebanyakan itu middle low. Artinya dia segmen ekonomi atau kelas ekonominya itu CDE, menengah ke bawah. Itu. Artinya bisa jadi dia murah-murahan, cari murah-murahan. Dan yang ketiga adalah model konten yang biasa dikonsumsi oleh pengguna Facebook itu adalah storytelling. Storytelling ini maksudnya gimana? Jadi ceritanya panjang gitu, terus kemudian dibuat dengan gambar. Kenapa seperti itu? Karena modelnya Facebook ini memang didahului dengan cerita dulu, didahului dengan teks dulu, baru kemudian gambar. Berbeda dengan Instagram. Kalau Instagram itu gambar dulu, baru kemudian ceritanya. Jadi kalau kita mau bermain di Facebook, pastikan dulu copywriting-nya itu benar-benar menarik. Judulnya itu benar-benar menarik untuk dilihat lebih lanjut gitu. Misal, diskon 30% hanya untuk hari ini. Kalau kurang menarik diganti dengan diskon 100% buat kamu gitu. Nah, itu tujuannya adalah untuk memancing orang supaya melihat lagi yang ke bawah, deskripsi yang ke bawah. Dan orang-orang Facebook ini kebanyakan itu adalah pecinta COD. Jadi orang-orang yang suka dengan COD atau cash and on delivery. Kalau di Shopee ada promo yang namanya COD ya. Nah, berbeda dengan TikTok. TikTok ini market terbesarnya adalah di bawah 25 tahun. Tapi karena TikTok ini platformnya lagi in, maka konten yang ada di TikTok itu biasanya didistribusikan ke banyak sosial media. Pasti teman-teman juga sering lihat
konten TikTok ada di Facebook, konten TikTok ada di YouTube, dan konten TikTok ada di Instagram. Itulah kenapa saya menyarankan untuk masuk ke TikTok. Karena itu memang lagi hype sekarang di Indonesia ya, berbeda dengan di tempat lain atau di luar negeri. Nah, di TikTok ini sekarang marketnya masih belum terklarifikasi seperti Facebook yang udah kelihatan middle low. Di TikTok ini itu marketnya masih campur aduk. Ada yang middle, ada yang high juga ada. Dan kebanyakan konten yang trading di TikTok itu adalah konten-konten yang videonya bikin penasaran. Gimana bikin penasaran itu? Misal ceritanya dibuat 2 bagian. Part pertama diupload dulu, terus kemudian diselingi dengan video yang lainnya, baru upload part kedua gitu. Jadi misal, loh ada apa itu gitu. Padahal yang di story itu cuma daun yang goyang gitu aja. Part 1, terus kemudian nanti berlanjut ke part 2 gitu. Jadi ada part yang membuat atau bagian yang membuat video itu menjadi penasaran. Dan yang terakhir, TikTok ini mengikuti tren musik. Dan tren musik ini selalu berubah-ubah tiap minggu. Kalau teman-teman bukan orang-orang yang suka mantengi TikTok, saran saya paling mudah adalah kolaborasi dengan orang-orang yang sudah biasa main TikTok. Cuma tinggal teman-teman arahkan. Lanjut ke Instagram. Instagram ini penggunanya itu berada di range tengah, antara 20 sampai 35 tahun. Dan kebanyakan marketnya adalah high. Kenapa high? Karena kebanyakan itu pamer foto ya. Pamer wajahnya yang glowing, terus kemudian ada yang pamer kendaraan yang bagus, ada yang pamer foto yang sepeda yang bagus gitu. Jadi modelnya pamer. Konten yang paling utama adalah foto dan video. Jadi yang banyak beredar di situ adalah orang-orang yang sudah menggunakan filter foto kalau di Instagram. Nah, kita masuk ke Google. Google ini sebenarnya bukan mesin pencarian pertama di Indonesia. Jadi mesin pencarian yang pertama di Indonesia atau di dunia itu adalah ada namanya Archie Query Form. Archie Query Form ini ada di awal tahun 1990, sama kayak tahun lahir saya. Kayak tuh kayak malian. Nah, kebetulan aja di Indonesia yang paling hype itu Google. Kalau kita tanya di negara lain, misal di Jepang gitu, apakah Google menjadi paling hype? Belum tentu gitu. Jadi di tiap negara itu beda mesin pencarian yang paling hype. Kenapa mesin pencarian ini menjadi unik? Ada perbedaan yang sangat dominan antara mesin pencarian dan sosial media. Sosial media itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram. Nah, mesin pencarian ini sangat berbeda dengan sosial media. Apa bedanya? Kalau di mesin pencarian, hanya orang-orang yang butuh yang akan membuka yang namanya mesin pencarian. Sedangkan kalau di sosial media, orang membuka sosial media itu tidak benar-benar butuh, tapi dia mencari hiburan. Artinya apa? Kalau teman-teman mau jualan, sebenarnya yang paling besar konversinya adalah di mesin pencarian. Kalau di sosial media, itu orang-orang belum tentu butuh, tapi ditawari terus, lama-lama akan menjadi butuh. Makanya kalau beriklan di sosial media itu biayanya lebih besar ketimbang beriklan di search engine atau di mesin pencarian. Dan konversinya juga lebih besar di mesin pencarian ketimbang di sosial media. Tapi tidak semua produk juga cocok untuk dipasarkan di sosial media, tidak semua produk juga cocok dipasarkan di mesin pencarian. Jadi tergantung tipe konsumennya, tergantung produknya. Misal, kalau teman-teman jualan kue,
jualan lemper gitu ya misalnya. Teman-teman tahu lemper? Saya anggap tahu semua lah. Atau paling gampang apa ya? Roti deh. Paling gampang roti. Rotinya itu harganya 2.000-an. Kalau teman-teman beriklan di mesin pencarian, jualnya cuma roti bijian, itu akan rugi. Ruginya kenapa? Yang cari belum tentu banyak. Bisa jadi yang cari banyak, tapi yang cari banyak itu dalam bentuk resep. Resep roti, resep ini gitu ya. Nah, yang model jualan roti kayak gini, itu bagusnya jualannya di sosial media. Dan update setiap hari. Ini ada, besok kita akan bikin pizza gitu. Cuma berapa piece gitu, terbatas gitu. Karena kenapa? Karena cost-nya lebih rendah, lebih tertarget juga. Gitu. Nah, ini adalah, ini kembali lagi ke masalah mesin pencarian. Di Google saat ini, itu ada yang namanya GMB atau Google My Business. Jadi ketika teman-teman ketik di mesin pencarian, itu ada namanya GMB. GMB ini letaknya biasanya di atas. Munculnya seperti ini, seperti yang ada di sebelah kanan, Stasias Bakery. Nah, ada alamatnya, ada nomor teleponnya, ada jam kerjanya, gitu. Ada reviewnya, itu adalah namanya GMB. GMB ini fiturnya sangat menarik, dan tahun ini kemungkinan akan update. Jadi, teman-teman bisa, kalau di tahun ini rencananya GMB akan ada update, bisa upload katalog. Jadi, katalognya itu modelnya kayak marketplace gitu, dan bisa diiklankan di Google. Ini sangat memudahkan untuk UKM. Nah, ini adalah contoh GMB. Jadi, modelnya GMB adalah informasi yang aktual, interaksi online dengan pelanggan ini menjadi real, terus kemudian optimalisasi bisnis. GMB ini sangat penting di era saat ini, karena kalau orang dari luar kota, mesti tanya, kirim map wae, kirim map aja gitu. Itu lebih mudah orang untuk menemukan tempat atau alamatnya. Saran saya kalau bisnis teman-teman itu bentuknya adalah offline, ini wajib dimiliki, GMB. Nah, di Google itu ada 2 model pencarian. Ada yang namanya pencarian berbayar, dan ada pencarian organik. Yang ada tulisannya AD, contoh ini yang paling atas, Online Florist Jakarta, Express in Flower Delivery, terus kemudian di bawahnya tulisan Ads. Itu adalah situs berbayar. Artinya situs tersebut berbayar ke ke Google, supaya websitenya ditampilkan di halaman 1. Nah, di bawahnya ini adalah website yang tidak berbayar, tapi dia sudah melakukan optimasi sehingga ketika ditulis keyword atau kata kunci pencarian yang ada di Google, Florist Online Jakarta, dia berada di nomor 1 atau berada di halaman 1. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah punya website atau sudah punya Google My Business dan ingin dioptimasi, setidaknya ada 3 poin penting yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama adalah harus punya judul. Harus punya judul halaman. Yang kedua adalah harus punya teks atau isi. Isi itu harus diupdate terus. Jadi ada judulnya, terus kemudian ada artikelnya. Itu harus diupdate. At least seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu sudah cukup. Dan ada gambar di dalam postingan teman-teman. Kenapa itu penting? Karena saat ini yang dibaca oleh Mbah Google itu adalah keyword kata kunci. Jadi yang dibaca adalah kata per kata yang teman-teman upload di Google atau di situs teman-teman. Ini agak teknis, tapi saya berusaha menjelaskan sesederhana mungkin. Nah, itu tadi seputar Google. Nah, di dalam konten distribusi atau digital marketing konten distribusi, itu terbagi menjadi beberapa kuadran. Tapi ini kurang lebih cuma ini aja sih, klasifikasi aja. Ini bukan menjadi patokan penting utama. Nah,
Ada garis ke atas dan ada garis mendatar. Di mana yang ke atas itu adalah yang sebelah kiri itu adalah yang memerlukan investasi tinggi. Misal media partners, KOL, dan influencer. Kuadran 1 ini itu memiliki biaya investasi yang cukup tinggi, namun berpotensi mendatangkan leads yang sedikit. Jadi belum tentu mendatangkan leads yang besar. Tapi dia punya exposure yang besar. Punya exposure itu artinya gini, banyak orang melihat, tapi belum tentu mendatangkan konversi yang besar. Nah, di kuadran 2, beralih ke sebelah kanan, itu di mana kita punya biaya investasi yang cukup tinggi, ada ads, ada Google Ads, ada social media ads, investasinya cukup tinggi, tapi mendatangkan leads atau mendatangkan konversi yang cukup besar, berpotensi mendatangkan konversi yang cukup besar. Konversi itu artinya penjualan yang cukup besar. Nah, yang paling disenangi oleh teman-teman UKM adalah di kuadran 4, di mana memiliki biaya investasi yang rendah dan berpotensi mendatangkan leads yang tinggi. Nah, itu ada di TikTok organik dan direct marketing. Direct marketing ini kalau di zaman lampau itu modelnya adalah kita sebar brosur. Nah, kalau di zaman sekarang itu bentuknya adalah ini, ngasih diskon, terus kemudian bundling dan lain-lain yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ada kuadran ini di dunia digital. Jadi mungkin ini yang perlu teman-teman pahami dan bisa diaplikasikan. Kenapa TikTok ada di kuadran 4? Ya karena dia yang lagi hype sekarang. Tahun berikutnya apakah TikTok masih berada di kuadran 4? Belum tentu. Contohnya aja, dulu sebelum TikTok muncul, Instagram berada di kuadran 4. Tapi ketika TikTok muncul, Instagram bergeser. TikTok menjadi yang paling hype. Gitu. Nah, kenapa kita perlu beralih ke digital sekarang? Konsumen di Indonesia sekarang sudah mulai beralih ke digital. Jadi pelaku bisnis juga sudah selayaknya atau sudah seharusnya untuk juga beralih ke digital juga. Di mana ada contohnya adalah Gojek yang ngomongin sharing ekonomi, yang dulu kita kalau mau pesan Gojek, kita harus ke tempat pangkalan dulu, baru kita naik Gojek. Sekarang dengan adanya Gojek, hal itu menjadi tidak relevan lagi. Terus kemudian ada marketplace, ada Genius. Genius ini sebenarnya aplikasi yang cukup menarik karena kita bisa membagi-bagi tabungan kita di dalam satu aplikasi itu. Jadi misal nih, kita punya uang 10 juta, terus kemudian disisihkan 3 juta buat jajan, 2 juta untuk investasi, sekian juta untuk apalagi gitu, dana haji, sekian juta lagi untuk sedekah gitu. Nah, itu bisa disisihkan di situ. Sangat menarik sekali. Jadi, sudah waktunya teman-teman beralih ke dunia digital. Nah, ini ada satu studi kasus yang menurut saya cukup unik, di mana tahun 2011 ada brand hijab namanya Hijab. Dia tahun 2011 dia punya 2 karyawan, dan tahun 2016 dia sudah punya 48 karyawan. Update terakhir tahun 2019, seingat saya sudah ada 60 sekian karyawan. Berawal dari video how-to, terus kemudian dia masuk ke pasar nasional dan internasional. Video how-to-nya seperti apa? Seperti ini. Saya akan contohkan.
Nah, video seperti ini dulu di tahun 2011 sampai 2016 sebelum adanya TikTok, ini menjadi sangat menarik. Karena kenapa? Karena wanita pengen tampil beda setiap dia keluar rumah. Jadi dia butuh tutorial, walaupun jilbabnya sama, tapi dia bisa menggunakan jilbab itu dengan beragam bentuk atau model. Saat ini model seperti itu yang dulunya hype di YouTube beralih ke TikTok. Makanya kenapa TikTok sekarang menjadi powerful, karena semua konten itu masuknya ke sana, kebanyakan ke sana. Oke, dan fakta menariknya di tahun 2020 hingga sekarang, 84% orang excited dengan brand itu karena konten. Kontennya itu berupa apa? Berupa image dan video. Jadi saya sangat menyarankan untuk teman-teman bisa upload video atau foto seputar brand teman-teman. Nah, supaya uploadnya itu nggak tentang jualan terus dan produk terus, ada 4 konten yang paling diminati di media sosial. Ada konten how to atau edukasi, yang kontennya itu membuat target market untuk membuat sesuatu. Atau contoh yang ada di hijab tadi. Nah, kontennya kan seputar how to, gimana cara menggunakan jilbab dengan berbagai model. Ada konten yang kedua adalah konten hiburan. Nah, konten hiburan ini menjadi konten yang paling hype di tahun 2020. Sekitar 60% dari semua distribusi konten, itu 60%-nya adalah konten hiburan di Indonesia. Karena orang Indonesia stres ya, jadi butuh hiburan lebih banyak. Terus kemudian konten yang selanjutnya adalah konten informasi detail seputar produk. Jadi misal kalau teman-teman jualan jilbab atau jualan gamis gitu, bisa dimasukkan detail produknya. Misal kancingnya ada 6 gitu. Terus kemudian jahitannya seperti apa, rapi atau enggak gitu. Detail-detail itu menjadi menarik ternyata bagi sebagian besar kaum yang suka belanja online. Karena itu menunjukkan kalau oh ini produk kita menang gitu. Produknya beneran bagus dan beneran ada. Yang terakhir adalah konten review atau unboxing. Nah, konten review ini sebenarnya lebih menarik kalau teman-teman bisa berkolaborasi dengan KOL atau influencer yang punya punya pengikut yang lumayan. Lumayan itu artinya nggak harus jutaan juga, nggak harus ratusan, karena kalau yang sudah ratusan atau jutaan, dia punya budget yang lumayan besar. Yang cukup ribuan atau puluhan ribu itu udah cukup, atau belasan ribu itu udah cukup. Nah, tips pertumbuhan digital. Cuma ada 2 sebenarnya, buat campaign dan kolaborasi. Campaign ini apa? Campaign ini bisa jadi diskon, giveaway, ads, iklan, tagline, dan lain-lain. Artinya, produk ini itu harus di-deliver. Orang-orang harus tahu, target market harus tahu kalau produk ini itu ada. Dan buat kolaborasi. Kolaborasi ini tujuannya apa? Contohnya gini, saya punya circle pertemanan 100. Teman saya juga punya, teman saya misal Mas Denny, itu punya circle pertemanan 100. Terus kemudian ada lagi Budayu punya circle pertemanan 100. Semakin banyak kita berkolaborasi, misal saya dengan Mas Denny, terus kemudian dengan Budayu, otomatis itu akan menambah orang untuk tahu produk kita itu apa yang sebenarnya kita jual gitu. Jadi itu poin utamanya. Nah, ini adalah contoh beberapa brand yang dia kolaborasi. Misal airasia.com dia kolaborasi dengan Hair Journey. Hair Journey ini influencer traveling gitu. Dan punya follower yang banyak. Terus kemudian ada Coklatos. Coklatos ini dia bikin video
challenge. Dan lumayan banyak juga yang ikut challenge. Ini kebetulan sosial medianya kita handle juga pas tahun 2019 kalau nggak salah. Terus kemudian ini ada Mentos. Mentos dia bikin campaign, ini agak ribet nih campaignnya karena butuh budget yang lumayan besar. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh UKM? Yang pertama adalah terus jualan. Terus yang kedua adalah tambah pertemanan atau networking. Dan yang ketiga adalah upload dan promo setiap hari di media sosial. Media sosial ini bisa berarti Instagram, bisa berarti Facebook, atau bisa juga WhatsApp. Contoh aja, kapan hari teman saya ke Solo, terus kemudian dia mampir ke pasar Beteng Trade Center. Saya sebenarnya juga tertarik untuk ke sana, cuma belum sempat aja untuk ke sana. Di Beteng Trade Center ini ternyata sistem penjualannya udah cukup unik. Karena kenapa? Ada di satu tempat itu, di BTC itu, saya singkatnya BTC aja. Di BTC itu sebagian besar penjualnya, dia punya grup WhatsApp dan grup Facebook. Tujuannya adalah apa? Untuk mempromosikan barang-barang yang sedang launching hari ini. Jadi masing-masing lapak atau masing-masing penjual itu dia sudah punya pasukan reseller sendiri. Dia sudah punya pasukan dropship sendiri gitu. Jadi begitu produk launching sudah ada market yang menerimanya. Itu yang paling gampang. Terus kemudian poin yang keempat yang bisa dilakukan oleh UKM adalah upgrade skill digital. Karena ini sudah waktunya untuk teman-teman masuk ke dalam dunia digital. Kalau tidak bisa upgrade skill digital, minimal teman-teman sudah bisa berkolaborasi dengan anak muda yang dia punya kemampuan dan skill digital yang cukup baik. Dan saat ini itu banyak. Yang kelima adalah kalau teman-teman sudah bisa melakukan atau berkolaborasi dengan orang lain atau berkolaborasi dengan tim digital, teman-teman harus coba untuk membangun tim digital marketing sendiri. Karena kenapa? Karena ke depan kebutuhan digital ini semakin besar. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mas Denny dan tim. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Rijal tentang materinya yang sangat menarik sekali tentunya ya. Sekarang ada sesi apa aja nih Kak Dina? Nah, setelah kita tadi sesi pemberian materi, akan ada sesi tanya jawab ya untuk ibu-ibu dan bapak figur inspiratif lokal yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu ya, atau mungkin ada kesulitan untuk raise hand bisa chat di kolom komentar Zoom. Ada yang ingin tanyakan lagi teman-teman mungkin? Mungkin saya Mas. Aduh, iya Mas Rizal. Ini Mas, tadi yang saya tunggu itu salah satunya ini YouTube. Ya, yang pertama YouTube. YouTube ini masuk salah satu sosial media yang bisa dipakai untuk promosi atau enggak? Karena kan kalau misalnya kita di UMKM kan ada kayak vlogger ini ya, vlogger kuliner ya, atau food vlogger biasanya. Nah itu kan YouTube mereka kan cukup ramai. Nah apakah ini YouTube bisa dipakai buat sosmed? Yang pertama, terus yang kedua, ini juga di sini itu ada beberapa Bapak Ibu yang menjadi ketua kelompok di desa wisata, terus juga kampung nelayan. Nah itu kira-kira untuk digital marketingnya, ya kira-kira seperti apa? Karena kan kalau misalnya harus bikin website itu kan cukup ini ya, cukup rumit juga. Itu aja dulu Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Denny. Jadi mengenai YouTube ya, sejauh ini YouTube tidak bisa digunakan untuk mengukur konversi atau penjualan. YouTube paling efektif digunakan untuk brand awareness, atau awareness itu gimana ya ngomongnya? Supaya orang tahu brand kita atau produk kita. Nah, YouTube itu sampai sekarang yang saya tahu itu hanya sebatas untuk tahu
dan membuat orang tertarik melihat produk kita. Tapi untuk mengukur konversi penjualan itu masih belum bisa. Agak sangat susah gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke YouTube, saran saya perhitungkan banget masalah budget sama konten yang akan diupload. Karena produksi YouTube ini nggak simple. Lebih simple produksi TikTok. Kenapa produksi YouTube nggak simple? Karena yang pertama, kita butuh tim. Butuh kamera yang bagus, dan butuh editing yang bagus juga. Gitu. Jadi, kalau teman-teman masih belum punya tim digital, saya sangat tidak menyarankan atau belum menyarankan untuk masuk ke YouTube. Kecuali teman-teman kolaborasi dengan influencer atau YouTuber lokal. Nah, itu masih memungkinkan. Tapi biasanya juga budgetnya lumayan, sekitar 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang kalau gratis mungkin jarang ya. Itu sih. Terus mengenai pertanyaan yang kedua tadi, Mas. Promosi desa wisata, Mas. Oh iya. Atau kelompok usaha. Iya, promosi desa wisata. Yang paling mudah adalah yang biasa dilakukan oleh teman-teman yang saya tahu ya, yang ada di Malang. Itu pertama adalah bangun aset digital. Aset digitalnya ini berupa Instagram bisa, TikTok bisa, Facebook juga bisa. Yang penting update dulu tiap hari. Terus yang kedua adalah ini sangat perlu untuk dilakukan adalah kolaborasi dengan influencer lokal. Kalau di Malang itu ada namanya Amazing Malang. Itu sudah biasa berkolaborasi dengan beberapa BUMDes yang ada di Malang dan Batu. Ada namanya Amazing Malang. Terus kalau di Lamongan, kalau di Kota Lamongan itu ada namanya Lamongan Update. Nah, dia juga sudah biasa berkolaborasi dengan beberapa brand lokal dan ini apa namanya? BUMDes juga, setahu saya. Gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu siapa atau harus cari dulu influencer lokal yang bisa diajak kerjasama untuk memajukan. Karena saya pikir tanpa bantuan mereka, kita juga tanpa kolaborasi dengan mereka, kita juga agak susah untuk maju. Gitu. Dan mereka tanpa kita juga kesusahan bikin konten gitu. Jadi masing-masing saling menguntungkan gitu. Itu Mas Denny. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Rijal. Nah, ini selanjutnya ada Ibu Cahyani. Mungkin Ibu bisa mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih Mas Rizal atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya menanyakan satu hal ya. Kebetulan saya dari kerajinan produk saya. Selama ini saya sudah mengikuti apa ya, misalnya pelatihan-pelatihan untuk penjualan secara digital gitu ya. Dan menurut saya kalau untuk produk kerajinan itu kenapa susah sekali ya kalau kita menjual secara online gitu ya. Waktu itu saya pernah mencoba Bukalapak, coba Shopee apa, dan saya tanya kepada teman-teman pengrajin saya dari Jawa, dari mana, rata-rata jawabannya sama, susah kita jualan barang kerajinan secara online. Sampai akhirnya saya sudah males lagi untuk jualan secara online terus terang, karena menurut saya kok kurang sekali gitu ya. Mungkin saya bisa mendapat masukan ya bagaimana bagusnya ya, supaya saya juga bisa jualan online. Terus terang karena selama ini pameran kan tidak ada. Kalau untuk mengrajin lebih banyak sih biasanya kalau saya biasanya hasil itu dari pameran ya, karena wisata juga sekarang tidak ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Saya jawab langsung ya. Kendala mengenai produk kerajinan, itu sebenarnya kendalanya ada di brand. Jadi belum ada yang mengangkat branding seputar kerajinan lokal. Jadi sehingga ketika menggunakan itu jarang banget ada rasa bangga gitu. Contoh aja batik. Batik sekarang memang lagi dikenal, sudah dikenal. Dulunya orang kan malas menggunakan batik gitu.
Tapi ketika ada yang mengangkat branding nasional, internasional gitu, batik itu menjadi dikenal dan sudah menjadi kebiasaan, bahkan bangga menggunakan batik yang harganya juta-jutaan gitu. Nah, produk kerajinan itu juga sama. Ini harus ada yang mengangkat dulu, karena branding ini kan juga butuh waktu dan butuh budget yang lumayan. Ini harus ada kolaborasi dengan dinas terkait atau orang-orang yang punya budget untuk membranding mengenai seputar kerajinan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebanyakan market Indonesia itu kurang percaya dengan produk kerajinan, khawatir dengan kualitas, yang lifetime-nya bisa jadi pendek, atau khawatir dengan penggunanya yang kurang aman atau yang lainnya. Nah, itu hanya bisa diangkat, menurut saya itu hanya bisa diangkat dengan branding. Jadi brandingnya itu harus dimantapkan. Tapi ini tidak bisa berjalan sendiri, Bu. Ini memang harus berkolaborasi dengan dinas terkait ataupun orang-orang yang dia punya budget untuk branding itu. Karena branding punya anggarannya juga lumayan untuk branding itu. Itu sih, Bu. Sama ini, Bu. Kalau Ibu punya website atau punya JMB, kalau Ibu punya tempat offline, saran saya punya JMB, Google My Business. Karena di situ lebih bagus untuk jualan produk lokal. Karena yang cari kebanyakan orang-orang high-end. Iya, betul. Ya. Terima kasih. Ya, makasih, Mas. Ya, makasih. Ada lagi yang tanyakan sepertinya Bu Ratu Enceng. Iya. Ada Ibu Eko. Mari Ibu Eko dipersilakan. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya bilang ini materinya luar biasa buat kita semuanya karena dengan digital marketing akhirnya produk-produk kita biasa dilihat oleh orang Indonesia maupun orang luar seluruh dunia. Tinggal bagaimana kita menggunakan bahasa. Nah, gini, menyambungi pernyataan dari Bu Cahyani, memang kerajinan memang agak sulit kita marketing melalui online karena memang orang yang tadi Pak Rijal bilang kepercayaannya terhadap produk ini agak kurang. Jadi orang kalau seandainya beli takutnya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah mungkin gini, ketika kita ingin memasarkan produk, kita butuh yang continue dan fokus kali ya. Ketika itu kita lakukan terus menerus dan itu akan ada hasilnya gitu. Dan itu yang saya alamin. Gini, saya naruh produk di Shopee, saya naruh produk di Tokopedia, di Bukalapak, itu memang orang itu tidak belanja di situ, tapi mereka lebih akhirnya mencari saya di googling, misalnya kayak di GMB gitu, Google My Business. Nah, ketika mereka udah melihat aktivitas kita dengan di GMB tersebut, melihat semuanya perusahaan kita di dalam GMB tersebut, mereka akhirnya searching by map, datanglah ke rumah produksi kita. Akhirnya disitulah terjadi yang namanya order, bahkan ordernya bukan 1 atau 2 piece. Biasanya kalau kerajinan itu lebih langsung ke order yang besar, Pak Rijal. Karena kita tidak bisa jualan di marketplace, tapi kita bisa jualan dengan di marketplace tersebut kita bisa menjadi showcase-nya kita nih. Kita bisa menjadi etalasenya kita, orang bisa mencari kita di marketplace, tapi ketika dia mau pesan besar, dia bisa mengunjungi ke alamat kita dengan menggunakan GMB tersebut. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan adalah, apakah ketika kita menggunakan TikTok, itu perlu continue, dan dengan menggunakan hashtag-hashtag yang kemarin terakhir saya melakukan, saya punya TikTok. Nah, punya TikTok yang biasa, bukan yang light ya, yang biasa, dan itu udah banyak yang saya upload, sampai setiap kali saya upload ada 300 sampai, belum sampai 1000 sih orang yang melihat, sekitar 300 atau 400 orang yang melihat dalam hitungan menit gitu. Nah, ketika saya, wah kayaknya ini di TikTok udah mulai bagus nih gitu, udah banyak yang melihat. Karena ketika kita pengen jualan, jangankan orang membeli, pasti mereka melihat dulu kan, melihat aktivitas kita, melihat bagaimana produksi kita. Nah, terus ternyata TikToknya hilang begitu aja. Akhirnya diganti dengan TikTok Lite. Akhirnya saya harus memulai dari nol lagi tuh. Itu kenapa tuh begitu? Itu pertanyaannya, itu kenapa begitu? Dan di hashtag yang kita buat di
TikTok, apakah itu memang sangat berpengaruh, karena dengan kita menggunakan hashtag, saya yang tadi saya bilang dalam 1 menit, dalam hitungan menit saya bisa produk saya bisa dilihat sampai 5.000 orang yang melihat, bukan 5.000, sorry, 500 orang yang melihat. Dan saya memang target permasalahan saya ini bukan hanya di lokal, tapi target permasalahan saya di internasional. Saya lebih pengen intens lagi nih, Pak Rijal, dalam arti gini, Pak Rijal dampingin kita bukan hanya di sini saja, bukan hanya hari ini saja. Kita pengen didampingi sampai program ini, sampai si kita ini bisa, ini penjualannya bisa bagus gitu. Pengennya tuh bukannya cuma dikasih materi 1 hari dalam hitungan 2 jam, 3 jam selesai gitu, goodbye gitu. Tapi kita pengennya bener-bener jika kita ada kesulitan, ke depannya tetap harus ada komunikasi. Itu sih yang kita pengen. Semoga sih bisa menjawab nih. Semoga bisa didampingi benar-benar. Jadi pendamping saya bukan dari Kemendag aja nih, biar saya bisa ekspor. Karena memang kita lebih ke pemberdayaan masyarakat. Maksudnya arti produk yang ada di kita ingin bisa ekspor, tapi bukan hanya mengambil keuntungan untuk diri sendiri, tapi untuk masyarakat luas. Itu sih Pak Rijal. Terima kasih. Sama-sama Bu. Saya tanggapi dulu yang pertama ya, mengenai akun yang hilang. Sebenarnya akun yang hilang itu bukan terjadi di TikTok aja, tapi juga bisa di tempat lain. Di YouTube bisa, di Instagram bisa, di Facebook bisa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang jelas kita bisa jadi melanggar peraturan, tapi kita belum tahu peraturan yang mana, dan itu perlu diselidiki. Biasanya paling besar sih karena kita mengambil salah satu video dari orang lain, atau mengambil musik dari orang lain. Jadi bukan musik yang sudah disediakan oleh TikTok, tapi kita mengambil dari online. Jadi ngeditnya nggak dari TikTok, tapi dari tempat lain juga. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Terus kemudian pertanyaan yang kedua mengenai apa Bu ya? Yang kedua tadi saya lupa. Sorry, ditutup. Mute. Hashtag. Ya. Jadi kalau di TikTok itu setahu saya sampai sekarang ada 2 yang paling berpengaruh. Yang pertama adalah musik yang paling hits, dan yang kedua adalah hashtag. Hashtag ini perlu riset, tapi banyakan yang masuk FYP adalah menggunakan hashtag FYP. Iya, betul. Terus kemudian ada hashtag turunan yang lainnya. Nah, itu perlu riset juga, riset turunan yang lainnya. Itu Bu. Jadi memang ada 2 yang paling berpengaruh di TikTok. Yang pertama musik, yang kedua adalah hashtag. Terus kemudian mengenai pendampingan. Nah, ini yang menarik. Ini saya belum bisa jawab apapun. Menjawab. Ini ada di ranah kebijakan dari tim Kreafil. Ada Mas Denny dan kawan-kawan. Nanti bisa ditanggapi oleh Mas Denny dan kawan-kawan gitu. Ya minimal kalau nggak didampingi secara maksimal ya by chat lah. Oh iya. Berharap banget ya. Siap Bu, siap. Karena kan kita ingin apa ya, ketika kita ingin memasarkan produk, otomatis kita ngulik wilayah mana atau negara mana tujuan kita yang bisa potensial sekali dengan produk kita. Dan ngulik itu kan itu ada caranya. Dan gini, terus terang misalnya gini, ketika punya website, bagaimana saya bisa memasuki Google Ads gitu kan, itu kan juga butuh apa ya, butuh pendampingan gitu kan. Iya. Gimana ya saya ngomongnya? Ya nanti akan saya share ini aja, nomor HP saya. Oh gitu. Di ini ya, chat ya. Oke, baik. Sorry, salah. Oke, ini ya. Nomor HP Empati saya. Ya. Terakhir. Oh, yang terakhir. Ya. Nah, gitu. Itu kurang lebih. Oke, ada yang pengen tanyakan lagi mungkin? Ya mungkin untuk pertanyaan terakhir ya dari Pak Gede ini. Mungkin Pak Gede. Dipersilakan. Terima kasih ya. Ini sangat menarik untuk promosi. Karena kalau saya promosinya jarang langsung ke pribadi kan. Ini mungkin bisa dilihat orang-orang promosi ke diri orang ini yang nonton sudah hampir 150.000 kan. Dan
tempat kami adalah tempat tujuan wisata internasional. Sekarang di musim pandemi, kita tidak bisa ngomong, masalahnya internasional ditutup. Makanya kalau kami selama ini, dengan 18 travel yang kami bina, dengan hampir 2.000 tour guide, itu rata-rata datang ke tempat kami. Kami menjual produk-produk yang mereka petik sendiri, dimakan, dinikmati di kebun. Kami tidak menjual produk-produk olahan, belum sampai untuk olahan-olahan yang lebih. Karena sangat ribet dibawa ke luar negeri. Karena banyak sekali jenis-jenis yang harus dipenuhi. Dari itu, sekarang kita hanya promosinya sekedar mereka datang untuk nikmati. Makanya kebanyakan yang kita lakukan di tempat saya atau tempat-tempat yang lain, itu hanya membuat branding bahwa tempat nyaman, tempat-tempat kualitas. Kebetulan di tempat kami sendiri adalah stroberi termanis Indonesia ada di tempat saya. Itu menjadi top sekarang karena ke seluruh Indonesia bibitnya kami yang kirim. Itu seluruh Indonesia. Itu yang bikin kami bisa bernapas sampai saat ini karena tamu asing sama sekali tidak ada di Bali. Nah, untuk yang kita bisa lakukan sekarang itu membuat produk olahan karena hasil produksi kita juga melimpah kan, membuat olahan yang kita pasarkan secara lokal juga. Untuk penyimpanan seperti tadi saya ada wine strawberry itu bisa simpan lama, mungkin nanti ke depan. Ini promosi yang bisa lakukan kadang-kadang menyimpang. Seperti wine strawberry, wine itu nggak bisa dipasarkan secara ini izin. Dipasarkan lewat media, kita kena masalah seperti masnya dibilang tadi bapaknya. Di sana kita akan bisa diblok karena kita tidak memenuhi izin. Nah, kira-kira ke depannya mungkin nggak cara-cara promosi yang lain yang bisa dilakukan oleh semua orang bahwa kita melakukan karena UKM seperti UKM itu nggak bisa memakai sistem promosi yang lebih. Karena kita hanya harus memikirkan budget-budget yang kecil. Kita membina petani itu nggak semua petani, wah kita membina dari kalangan paling menengah ke bawah. Mereka hanya punya lahan 10 sampai 50 are. Kalau mereka ini untuk yang promosi kayaknya sangat-sangat sulit. Nah, itu kendala-kendala kita yang ada di lapangan di sekitaran di tempat ini. Karena kita ada 60 petani yang saya bina sekarang. Dari 60 petani agrowisata, tadi pun saya di tempat pertemuan tadi membahas masalah ini juga. Masalah untuk promosi. Karena bagaimanapun juga promosi yang dilakukan di Bali itu memang dari luar kelihatan wah sekali kan, hebat. Cuman karena ini memang kita permulaan setahun ini, kami rintis ini sudah hampir 8 tahun. Dan teman-teman yang lain rintisannya setahun ini. Itu adalah dari semua dari melihat apa yang saya lakukan. Nah, saya harus mengangkat semua petani-petani yang ada di sini. Kita harus mengangkat mereka untuk brandnya untuk naik gitu loh. Menjadikan sebuah kawasan di wilayah ini menjadi sebuah kawasan wisata. Itu pun kami tadi dengan akademisi membahas masalah itu. Nah, bagaimana sih caranya biar dengan sederhana, karena seperti tadi teman-teman bilang, kami itu sudah kalangan Manula ya. Kami sudah kalangan Manula, tidak jarang yang mengikuti teknologi yang lebih. Makanya kebanyakan kita mencari teknologi yang mudah, seperti tadi yang ada di UKM tadi yang mantap, saya sangat surprise itu, sangat setuju. Ya, makasih. Ya, Pak Gede, saya ingin tanya, TikTok-nya masih jalan sampai sekarang atau berhenti upload? Kalau saya di TikTok itu marketing saya anak saya sendiri TikTok. Okay. Itu jalan sekali. Terus ada 3 anak saya yang TikTok. Terus untuk di Facebook-nya kita ada 6 Facebook. Ada 6 Facebook yang menunjang. Terus untuk di YouTube-nya kita ada, karena kita memakai edukasi, mereka harus ada pembelajaran di YouTube. Karena nanti di bulan ini kita akan kedatangan 15 negara dari 50 peserta. 15 negara yang akan datang ke tempat saya untuk pelatihan. Itu wajib ada YouTube-nya.
Terus untuk Google Business kita jalan. Google Business kalau di tempat, tapi sekarang menularkan ini ke teman-teman yang lain sangat susah. Oh, jadi PR-nya dimenularkan ya, Mas. Jadi begini Pak Gede, biasanya orang itu tertarik untuk melakukan sesuatu karena sudah ada contohnya. Ya, benar. Jadi kalau orang disuruh untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan, itu akan susah sekali. Jadi lebih baik yang dilakukan Pak Gede adalah tetap fokus pada real-nya Pak Gede, karena ini sudah bagus, sudah bagus sebenarnya, tinggal dilanjutkan aja sampai beberapa bulan ke depan, terus kemudian dievaluasi apa yang dapat dilakukan. Tapi untuk mereplikasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gede supaya dilakukan oleh orang lain, nah ini akan sangat susah, kecuali itu berada under manajemennya Pak Gede itu. Jadi saran saya cuma bisa menyarankan untuk tetap dilanjutkan aja apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gede gitu, termasuk TikTok. Misal kehabisan bahan, dan mengenai TikTok Pak Gede, saya sangat menyarankan untuk upload tiap hari. Jadi misal kehabisan bahan, bisa direpurpose atau dibuat konten yang sama seperti yang kapan hari pernah hype. Jadi misalnya, konten yang pernah hype itu boleh makan strawberry. Terus itu boleh dibikin ulang, tapi dengan tambahan 5 fakta strawberry gitu. Tambahin, videonya masih mirip-mirip gitu, seperti itu. Ya, ini ya. Ini mereka makan langsung. Ya, contohnya seperti itu. Kalau itu kan bisa jadi video pertama itu cuma boleh makan strawberry langsung tanpa ada tambahan, tapi terus kemudian di video yang berikutnya itu bikin lagi video makan bule tapi dengan fakta-fakta gitu. Fakta-fakta strawberry gitu. Tapi kan pengunjung kami terus berubah, itu bisa bikin kami konten-konten baru terus. Iya, harus update terus setiap hari. Mungkin terima kasih. Sama-sama, mungkin ada yang ingin tanyakan lagi dari tim Reafil? Mungkin jam 3 lebih. Cukup itu aja ya Pak Rijal. Terima kasih atas materi yang diberikan tadi, sangat luar biasa sekali, dan pertanyaan dari masalah-masalah yang diberikan oleh Bapak dan figur inspiratif ini. Izin mengingatkan untuk acara besok, jangan lupa ibu-ibu seperti biasa jam 10 hari Kamis jam 10. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya di hari yang luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa juga. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Semoga ilmu ini dapat hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Amin. Kami minta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Serta kami mohon undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa di rangkaian acara selanjutnya.